Mari kita simak bareng-bareng yuk. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 SMP. Apa itu tes deskripsi? Tes deskripsi merupakan paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan juga terperinci. Isi dari tes deskripsi ialah melalui teks atau paragraf deskripsi, penulis berusaha menciptakan sensasi indera pembaca dalam rangka menghasilkan kesan berdasarkan daya nalar dan imajinasinya. Nah, ini merupakan contoh dari tes deskripsi beserta struktur teks deskripsinya. Nah, tes deskripsi itu memiliki 4 struktur. Yang pertama, itu judul. Yang kedua itu pernyataan umum. Yang ketiga deskripsi. Dan yang terakhir penutup. Judul dari tes deskripsi ini ialah Borobudur. Kemudian, pernyataan umum dari tes deskripsi ini ialah Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangunan 5 segi 4. Nah, deskripsi dari teks ini ialah Candi Borobudur terdiri dari 3 buah tingkatan. Tingkat pertama atau paling bawah disebut dengan Kamadhatu. Pada tingkat yang kedua yaitu Rupadhatu. Dan tingkat yang paling atas yaitu Arupadhatu. Yang terakhir, penutup dari tes deskripsi ini ialah sungguh luar biasa Candi Borobudur. Kita sudah sepatutnya berbangga dan turut serta dalam melestarikan cagar budaya ini. Sebab, selain karena keindahannya, sebagian kisah hidup kita tersimpan dalam Candi Borobudur. Nah, tes deskripsi ini juga memiliki 2 ciri loh. Yang pertama, ciri umum. Yang kedua, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri khususnya. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan suatu objek. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan dari tes deskripsi. Yang pertama itu menggunakan kata benda. Yang kedua, menggunakan frasa. Yang ketiga, menggunakan kata kerja transitif. Yang keempat, menggunakan kata keterangan. Yang kelima, bahasa kiasan. Yang keenam, menggunakan kata kerja kopula. Yang ketujuh, verba material. Dan yang terakhir, kata yang merujuk pada nama objek beserta kata ganti persona.